Dan untuk membahas terkait dengan pengangkatan Wakil Panglima TNI tersebut, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais, Soleman Ponto. Halo, selamat sore Bapak Soleman. Selamat sore. Baik, Bapak, kita tahu ya pada hari ini ada upacara gelar pasukan dan kehormatan militer. Salah satu hal yang dilakukan adalah mengangkat Panglima TNI. Nah, jabatan ini kan kalau tidak salah ya Pak ya, sudah 25 tahun kosong, dihentikan di zamannya Presiden Gus Dur. Dan kembali kali ini kita memiliki Wakil Panglima TNI. Pertanyaan saya Pak, apakah dengan pengangkatan Wakil Panglima TNI ini dengan kondisi TNI sekarang menurut Anda relevan? Susah saya jawab. Silakan, analisanya boleh dibagikan Bapak. Oke, jadi kalau masalahnya kan kita berbicara Wakil Panglima ya. Karena Wakil Panglima ini kan berbeda dengan Wakil Komandan Batalion. Karena Panglimanya sendiri itu diangkat oleh DPR. Sehingga apa yang terjadi? Wakil Panglima tidak akan bisa otomatis mengganti Panglima apabila Panglima tidak ada. Nah, ini bagi saya ini ada salah satu, bagi saya ya, masalah saya tidak tahu bagi orang lain. Baik. Sehingga keberadaannya ini, ya apakah bisa nanti mengganti Panglima atau tidak? Karena Panglima, jangan lupa, Panglima itu ada di bawah, harus melalui DPR. Baik. Itu. Sehingga harapannya biasanya Panglima itu kan wakil itu, kalau Panglima tidak ada, wakil itu yang mengambil alih. Nah, masalahnya di sini, kalau Panglima tidak ada, Panglima itu harus DPR, bagaimana dengan si wakilnya ini? Lalu bagaimana dengan angkatan? Nah ya, angkatan kan hanya akan tunduk kepada Panglima yang lewat dari DPR, sedangkan wakil tidak. Baik. Sehingga wakil ini ada keterbatasan kalau menurut saya melihat ya. Itu. Baik, berarti dari sisi prosedurnya saja Anda melihat ada perbedaan dan ini menjadi suatu persoalan tersendiri ya Pak Soleman. Betul. Baik, betul. Nah lantas Bapak kalau kita ikuti terkait dengan berbagai pandangan yang beredar di ruang publik terkait dengan Wakil Panglima TNI ini yang kembali ada dalam struktur TNI, banyak ya, maksud saya banyak juga pihak yang menilai bahwa mungkin karena ada penambahan sejumlah kodam, batalion, dan brigade yang saat ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, maka sepertinya garis komando ini akan semakin panjang, kurang lebih katanya seperti itu ya Pak ya, sehingga dibutuhkan sosok baru untuk berbagi tanggung jawab. Nah, apakah hal ini menurut Anda menjadi suatu pembenaran juga? Saya kira tidak juga, karena penambahan kodam, penambahan itu kan ada masalahnya ada di Kepala Staf Angkatan, bukan ada di Panglima TNI. Kan di situ. Malah Panglima itu tadi bilang, malah Panglima ini, wakil ini saya malah bingung nantinya mau kemana. Karena kalau berbeda angkatan, sudah pasti Kepala Staf Angkatan yang punya kewenangan. Kalau pertempuran, Panglima punya kewenangan. Nah, kalau wakil, masalahnya wakil ini tidak lewat DPR. Itu masalahnya kalau dari saya. Baik. Nanti bagaimana lagi dengan Kasum? Nanti kan di dalam Mabes TNI ada Kasum. Nah, bagaimana pembagian tugas dengan Kasum? Ini juga saya bingung juga nanti bagaimana itu. Baik, baik. Tetapi kan kalau kita berbicara per kondisi sore hari ini ya Pak ya, pengangkatan itu sudah dilakukan, pembentukan sejumlah kodam baru dan juga batalion dan brigade sudah dilakukan. Nah, meskipun memang banyak pandangan yang beredar terkait dengan posisi Wakil Panglima TNI, tapi menurut hemat Anda, jika sudah terjadi saat ini, apa kira-kira fokus tugas yang bisa dilakukan oleh seorang Wakil Panglima TNI agar jabatan ini tidak hanya menjadi sebuah jabatan yang status saja, tetapi bisa menjadi suatu jabatan yang juga memberikan kontribusi kepada TNI? Saya sendiri bingung karena saya melihat kalau ke atas beliau nanti akan ketemu Panglima, ke bawah akan ketemu Kasum. Nah, terus bagaimana? Panglima ini sangat spesifik karena Panglima itu diangkat oleh DPR. Sehingga tidak bisa digantikan begitu saja oleh
wakil kalau Panglima tidak ada. Kan itu. Baik. Jadi Jadi, Anda baik. Jadi Anda tidak bisa ya karena begini, kan kita, makanya saya bilang Panglima ini sangat spesifik. Dia diangkat oleh DPR, karena di DPR baru dia bisa membawahi angkatan, sedangkan wakil tidak. Lah, betul. lalu bagaimana? Wakil pasti tidak mungkin kepala staf angkatan itu akan bisa tunduk kepada wakil, karena wakil juga kompetensinya tidak di bawah DPR. Baik. Baik. Jadi ini menjadi Itu suatu kan masalah tersendiri. baik masalah tersendiri tetapi sangat vital ya Pak ya karena prosesnya yang Ya berbeda betul, ya. betul. Baik. Nah, kalau begitu Bapak, menurut hemat Anda, jika bisa memberikan suatu saran kepada pihak-pihak yang berkaitan mungkin kepada Presiden ataupun kepada Panglima, apa kira-kira menurut Anda hal yang paling penting bisa dilakukan untuk membuat TNI ini semakin maju ke depannya tidak hanya secara citra tetapi juga secara penugasan-penugasan di tubuh TNI dan 3 matra tersebut? Kalau menurut saya sekarang kita harus melihat, kita rekonstruksi kembali lah, rekonstruksi kembali, sesuaikan dengan undang-undang. Undang-undang kan bilang TNI terdiri dari darat, laut, udara yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan di bawah Panglima TNI. Sehingga Panglima TNI nanti kalau ada gabungan, sehingga apakah masih relevan kita membesarkan dari markas besar TNI itu, seperti ada tadi, mari kita rekonstruksi dulu lah. Jangan kita menambah, tapi kita tidak melihat rekonstruksinya seperti apa. Baik. Itu. Itu kalau misalnya bisa menyampaikan ya Pak ya kepada Presiden ataupun kepada Panglima terkait dengan harapan saran untuk tubuh TNI sendiri. Nah, kalau untuk penambahan yang lain Pak mungkin dilakukan singkat saja terkait dengan Kodam, Batalion dan Brigade, apakah ini menurut Anda sudah tepat juga? Nah, kalau menambah ini ya kita lihat lagi apakah ancaman itu ada. Kalau ancaman itu ada, ya penambahan itu relevan. Tapi kalau tidak ada ancaman, bagaimana relevansinya? Baik. Nah, kan itu aja. Tapi kalau kita memang bersiap bertempur ada ancaman, ya relevan aja itu. Baik, baik, baik. Kalau begitu Gitu. Bapak, terakhir, karena sudah ada Wakil Panglima TNI, penambahan terkait dengan Kodam, Batalion Brigade juga sudah dilakukan. Kira-kira menurut Anda, jika Anda bisa menyampaikan langsung nih untuk penugasan, kira-kira apa yang paling fundamental bisa dilakukan untuk Wakil Panglima TNI mungkin, agar tidak menjadi lagi-lagi jabatan yang mungkin hanya status? Iya, bagaimana bisa menyesuaikan diri di dalam situasi sekarang ini, bagaimana menyesuaikan dengan situasi Panglima sendiri itu seperti apa, bagaimana dengan Kepala Staf Angkatan itu seperti apa, bagaimana dengan Kasum TNI yang ada di dalam Mabes TNI itu seperti apa. Ya, sesuaikanlah diri situ. Jangan sampai terjadi matahari kembar, dan jangan sampai Wakil Panglima ini jadi ban serep pun tidak. Kan begitu, jangan sampai itu terjadi. Baik, tentu itu yang kita harapkan ya Bapak ya, tidak ada matahari kembar, tidak ada tumpang tindih penugasan, sehingga setelah terpilih kita harapkan ada penyesuaian yang dilakukan di tubuh TNI ya, demi citra TNI dan penugasan-penugasan TNI ke depan yang lebih baik. Terima kasih mantan Kabais, Bapak Soleman Ponto telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat Bapak. Terima kasih.